Mungkinkah sesuatu terjadi pada Charlie? Karen bertanya dan suasana menjadi serius. Jessie menggerutu, bagaimana jika Charlie membutuhkan bantuan kita? Makanya kita harus ketemu orang ini apapun yang terjadi, pungkas Sam. Dia kemudian menoleh ke Keenan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Setelah 2 hari bersama, Sam dan geng mulai memperlakukan Keenan sebagai ahli strategi mereka. Untuk beberapa alasan, mereka percaya pada penilaian dan rasionalitasnya. Keenan mengangguk, kita pasti harus pergi ke orang ini tetapi tidak secara langsung. Kalian pergi dulu, dan aku akan membawa bagian belakang. Mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Mereka tersenyum lega. Permintaan mereka disebarkan ke publik dengan anonimitas mereka. Dengan kata lain, orang tahu bahwa seseorang sedang mencari Charlie tetapi mereka tidak tahu siapa seseorang itu. Bahkan percakapan mereka dilakukan melalui pengubah suara. Tentu saja, tidak ada yang tahu hal-hal telah berubah untuk Sam Richard tetapi tidak ada yang disebut terlalu berhati-hati. Sama seperti itu, Sam dan geng memutuskan untuk pergi menemui orang ini, untuk memeriksa validitas berita mereka. Dalam pesan tersebut, orang tersebut meminta mereka bertemu di daerah pedesaan. Sam dan geng mengambil mobil dan melaju ke tempat tujuan. Keenan sedang mencari mereka di komputer dan mengikuti mereka dari kejauhan. Sam dan rombongan sampai di tempat tujuan sekitar sore hari. Ketika mereka turun dari mobil, sekelompok orang berjalan keluar dari balik tembok yang hancur. Pemimpinnya adalah Ryan. Kedua belah pihak terkejut melihat satu sama lain. Itu kamu? Wajah Sam menjadi gelap. Ryan, kau tahu di mana Charlie? Ryan tidak menjawab tetapi matanya menyapu mobil lapis baja di belakang mereka dan senjata yang mereka bawa. Ada rasa ingin tahu di matanya. Sam, baru 2 hari sejak terakhir kali kita bertemu dan gengmu telah banyak berubah menjadi lebih baik. Apa, kalian menemukan bos berpengaruh untuk diandalkan? Ryan bertanya dengan hati-hati. Sam menyeringai tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, kamu adalah orang terakhir yang menurutku sumbernya. Apakah kamu ada hubungannya dengan hilangnya Charlie? Ryan tertawa. Bagaimana mungkin? Aku hanya tahu di mana dia, itu saja. Wajah Sam dan geng itu ditarik. Di mana dia? Richard menuntut. Tatapan Ryan beralih dan mengajukan pertanyaannya sendiri, di mana uangnya? Tunjukkan padaku uangnya dan aku akan memberitahumu semuanya. Kau benar-benar tahu di mana Charlie berada? Sam bertanya dengan nada serius. Ryan mengangguk. Tentu saja, aku tidak menyebutkan apapun sebelumnya karena tidak ada apa-apa untukku. Sekarang ada, aku lebih dari bersedia untuk memberi tahu. Ryan, jika kamu berani berbohong kepada kami, kamu akan mati. Richard menunjuk ke arahnya dan memperingatkan. Ryan tertawa. Jangan khawatir. Aku tidak akan berbohong padamu. Oke, kali ini kami akan mempercayaimu. Sam mengangguk, memberi isyarat kepada Richard dan Jessie untuk mengambil peti itu. Keduanya menghasilkan peti perak persegi dari bagasi mobil. Mereka meletakkan peti itu di lantai dan setelah mereka membukanya, pancaran peti penuh emas itu menyilaukan. Di bawah sinar matahari yang berkilauan, emas itu memesona. Mata Ryan praktis terpaku pada mereka. Dia tidak menyangka geng Sam bisa benar-benar menghasilkan begitu banyak emas. Ryan mengusap matanya dan bertanya, dari mana kalian mendapatkan begitu banyak emas batangan? Sam tersenyum samar. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahu kami lokasi Charlie. Sam, katakan sejujurnya, apakah kalian menemukan cara untuk cepat kaya? Aku tidak ingin emas lagi. Aku ingin kamu berbagi caramu denganku sebagai gantinya, kata Ryan dengan senyum menawan. Dia mencoba mencari tahu apakah Sam Richard telah menyelaraskan diri dengan beberapa kekuatan yang tidak bisa dia lewati. Tentu saja, Sam mengetahui taktiknya.
Dia menjawab dengan wajah serius, "Tidak ada skema seperti itu, kami hanya beruntung." "Apa benar begitu?" "Benar atau tidaknya bukan urusanmu. Jika kau tidak segera memberitahu kita lokasi Charlie, kita akan pergi dan kesepakatan berakhir." Sam berbalik untuk pergi. Jessie menutup peti dan bersiap untuk pergi juga. Mata Ryan mengikuti dada dan niat dingin melintas di antara mereka. "Pergi dari sini," dia memerintahkan tiba-tiba dan banyak orang muncul dari balik rumah yang hancur. Setidaknya ada 30 dari mereka dan masing-masing memiliki senjata. Mereka semua membidik kelompok Sam yang terkepung di tengah. Geng Sam juga langsung angkat senjata. Mereka segera membentuk lingkaran pertahanan. Jessie bahkan menjatuhkan peti untuk meraih senjatanya. "Ryan, apa artinya ini?" Sam menuntut dengan marah. Ryan tertawa keras, matanya berputar-putar dalam kegelapan. "Bukankah sudah jelas? Aku merampokmu, tinggalkan emas dan senjata dan aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi dengan nyawamu." Richard meludah dengan merendahkan, "Kamu pikir kelompok bajinganmu bisa menjatuhkan kita?" Saat dia berkata begitu, kelompok itu mendekati mereka. Kelompok Sam langsung disiagakan. Ryan menjawab dengan sombong, "Itu benar, kelompok bajingan ini akan merampokmu sampai buta. Geng Sam Richardmu telah meremehkan kami kan? Nah, kamu akan merasakan kekuatan tikus kelabu hari ini. Bagaimana jika kalian dilatih? Dapatkah kamu menghadapi begitu banyak dari kami? Aku sendiri yang bisa membunuh setengah dari premanmu di sini." Sam mendengus dengan cemoohan dan Richard menambahkan tanpa rasa takut, "Serahkan setengahnya padaku kalau begitu." Sekelompok orang bodoh yang keras kepala, tunjukkan pada mereka apa yang mereka lawan. Ryan memerintahkan dan sekitar 8 orang mengeluarkan granat. Bahkan Karen telah kehilangannya saat itu. "Cih, itu barang-barang kami." Benar, senjata dan granat di tangan anak buah Ryan pernah menjadi milik Sam Richard. Mereka diselamatkan dari rumah milik mereka. Fakta bahwa hasil tangkapan mereka jatuh ke tangan Ryan membuat mereka sangat kesal. Mereka diusir dari rumah mereka sendiri dan sekarang diserang dengan senjata mereka sendiri. Itu membuat hati mereka terbakar. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lawan mereka memiliki keunggulan nomor dan granat, mereka tidak berani bertindak sembarangan. "Ryan, apakah kamu berniat membunuh kita semua?" Sam bertanya dengan nada terukur. Ryan menawarkan senyum licik, "Jangan terlalu melodramatis. Selama kamu meninggalkan hadiah uang dan senjata, aku bersumpah akan membiarkan kalian pergi. Percayalah, aku adalah orang yang menepati janji. Hanya orang idiot yang akan mempercayaimu." Jessie mencibir dengan cemoohan. Ryan tertawa. "Pilihan apa yang kamu punya? Apakah kamu meninggalkan emas dan senjata, atau kamu meninggalkan segalanya, termasuk nyawamu?" "Kurasa itu rencanamu sejak awal," kata Sam dengan seringai dingin. Ryan tersenyum dan menjatuhkan fasad megahnya. Dia mengakui, "Baiklah, rencananya adalah untuk merenggut nyawamu dan mengambil emasnya. Ketika aku melihat itu adalah kalian, aku sangat gembira karena aku sudah menunggu untuk membunuh kalian untuk waktu yang sangat lama." "Jadi, kamu tidak tahu di mana Charlie sebenarnya?" tanya Karen cepat. Pandangan Ryan sedikit berubah. Dia menggunakan gagang pistolnya untuk menggaruk kepalanya. "Sebenarnya, aku akan memberimu informasi gratis. Aku tahu di mana Charlie berada tapi aku tidak akan memberitahumu. Jangan khawatir, dia akan segera menemuimu di sana setelah kamu mati. Karena kita akan segera mati, mengapa tidak memberi kita kepuasan mengetahui lokasi Charlie?" Sam menghasutnya tapi Ryan terlalu licik untuk jatuh cinta padanya. "Aku tidak akan memberimu kepuasan apapun kepada banyak orang. Kamu akan mati tanpa mengetahui di mana Charlie berada. Namun, aku berjanji kelompokmu akan berkumpul di sana." "Astaga," bidik Dan.
Sebelum kata terakhir bisa keluar dari mulut Rian, seseorang sudah menembak. Tembakan yang tiba-tiba itu membuat Rian menelan kata-katanya dan membekukan suasana sekitar setengah detik. Detik berikutnya, Rian mulai meratap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.